Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi wassobihi ajma'in amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Reza Fadilah Ramadhani, Kors PNB 7. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan sedikit kultum mengenai di saat hidup terasa berat. Jamaah rahimakumullah. Sebagai umat manusia, kita tidak akan bisa mengelak dari ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah mencintai hambanya? Iya. Lantas mengapa Allah memberikan ujian kepada hambanya? Tak lain dan tak bukan hal tersebut adalah bentuk rasa cinta dan rasa sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Karena ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tak sebanding dan tak seberapa dengan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nantinya Allah juga akan mengangkat derajat hambanya yang bersabar dalam menghadapi cobaan yang Ia berikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza ahabballahu qaumam talah." Jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat 3/302, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 285. Banyak orang yang merasa hidupnya terasa berat ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ujian yang diberikan tersebut lagi-lagi tidak seberapa dan tidak sebanding dengan nikmat yang diberikan Allah selama hidup kita. Memang begitulah sifat asli manusia yang selalu berkeluh kesah ketika mendapatkan ujian, tapi selalu melupakan dan jarang bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Apakah pantas kita sebagai hamba melakukan hal tersebut dengan mengeluh saat mendapatkan ujian dan melupakan di saat kita mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jamaah rahimakumullah. Marilah kita sebagai hamba yang beriman mencoba untuk lebih bersabar dalam menjalani ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih bersyukur ketika kita sedang diberi nikmat. Di saat kita merasa hidup kita terasa berat, maka cobalah untuk lebih bersabar dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguh hal itu menjauhkan kita dari sifat mengeluh dan berputus asa. Seringkali kita jumpai orang yang berputus asa dalam menjalani hidupnya hingga bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Hal yang paling dibenci oleh Allah yaitu hambanya berputus asa dan meregang nyawa melalui tangannya sendiri. Tapi mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena orang-orang yang sedang mengalami ujian tersebut, mereka hanya bisa berkeluh kesah tanpa bisa memberikan penyelesaian untuk masalahnya tersebut. Ingat bahwa Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 40 yang artinya, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita melalui dukungan dan pertolongannya. Jamaah rahimakumullah.
Di saat kita merasa hidup kita sungguh berat, maka kita harus selalu ingat bahwa hal-hal ini sering adalah nyata, yaitu Allah menghibur hati kita. Allah selalu memberikan nikmat yang tiada tara setelah kita diuji dengan ujian yang berat. Hal tersebut dapat menghibur hati kita setelah kita dapat menjalani ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu Allah memberikan nikmat iman. Perlu diingat bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Jadi kita patut bersyukur atas nikmat tersebut. Yang ketiga, yaitu Allah ada saat keadaan apapun. Ingat bahwa Allah tidak pernah melupakan dan tidak pernah meninggalkan hambanya dalam keadaan apapun. Entah itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan jahiliyah, dan dalam keadaan apapun, Allah selalu ada untuk hambanya. Tapi apa balasan hambanya kepada Allah? Mereka selalu melupakan Allah ketika mereka sedang senang, tapi mereka selalu meminta dan mengemis kepada Allah ketika mereka sedang susah. Jamaah rahimakumullah, ingat bahwa sholat dapat menjadi pelipur lara, dapat menjadi penyejuk hati kita dan pikiran kita saat kita merasa sedih, saat kita merasa terpuruk, dan saat kita merasa di titik paling rendah kita. Sujud dapat memberikan ketenangan dalam hati kita, karena di saat kita bersujud, disitulah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, mungkin sekian kultum yang saya dapat sampaikan. Sebelum saya tutup kultum ini, saya mengingatkan jamaah sekalian dan juga untuk diri saya sendiri, marilah kita lebih bersabar saat menghadapi ujian hidup dan lebih bersyukur ketika kita diberi nikmat. Semoga di bulan yang suci ini kita bisa mengumpulkan banyak pahala dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan semoga nanti setelah bulan Ramadan meninggalkan kita, hal-hal baik yang telah kita lakukan dalam bulan suci ini kita bisa pertahankan dan kita bisa tinggalkan lagi. Dan tak lupa saya juga mengingatkan bahwa dalam Ramadan kali ini kita masih berada di dalam situasi pandemi. Jadi untuk jamaah sekalian, jangan melupakan protokol kesehatan. Kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dengan mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberi kekuatan untuk menjalani hidup yang tersisa ini. Sekian kultum dari saya. Bila ada kesalahannya, itu dari saya, dan bila ada kelebihan, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.